Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan para ulama, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Sayyidil Walid Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Mardani. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan juga akhina fillah, sahibul bait, sahibul hajat, Kiai Khuwailid bin Kiai Haji Mahmud Arif bin Haji Enteng. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besar beliau diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan juga akhina fillah, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Qiraah Tuan Guru Kiai Haji Wawan Nur Fauzi atallahu umrahu, dan mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan mudah-mudahan beliau juga senantiasa mendapat lindungan dan selalu berada dalam naungan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustadz Fatur Rahman, Ustadz Syaikhu, hadir bersama kita juga Kiai Haji Muhammad Ali LCMA, Ustadz Ahmad Fauzi, dan seluruh yang hadir, yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah Al-Alim Kiai Haji Mahmud Arif bin Haji Enteng. Mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Al-Maghfurlah senantiasa mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita gembira karena kita bisa bersilaturahim di tempat ini, wabil khusus berkunjung kepada saudara-saudara kami akhina fillah Al Ustadz Khuwailid, Guru Wawan, dan yang lain-lain, yang mana mudah-mudahan kita masuk di dalam apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan orang yang mereka kelak akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada tempat bernaung terkecuali tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Dari 7 golongan yang akan dinaungi itu, diantaranya adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini didasari karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini ketika kami membaca biografi dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahmud Arif, yang mana beliau ini adalah orang yang sangat beruntung. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang wafat, maka terputuslah amalnya. Tapi ingat para jamaah, ujar muallim Al-Maghfurlah Kiai Haji Syafi'i Hazami, ujar beliau yang perlu digarisbawahi adalah yang putus itu adalah amal yang bersangkutan. In qata amaluh, amal orang itu putus, tapi rahmat Allah tidak pernah putus.
kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dunia itu mendatangkan rahmat yang tidak pernah putus. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Nah, ketika amal kebaikan itu putus, tetapi ada 3 hal yang pahalanya itu terus mengalir sampai hari kiamat, yang tidak pernah putus. Yang pertama, yang sebagaimana Nabi katakan, adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya. Misalnya, kalau dulu macam kayak Sayyidina Utsman bin Affan, itu kalau bapak melihat di Madinah ada hotel, itu hotel disebut dengan wakaf Utsman. Karena ketika Sayyidina Utsman mewakafkan sesuatu, maka wakaf itu kemudian dikelola. Ada hasil dari wakaf itu kemudian digunakan lagi untuk yang lain. Sampai hari ini ada berbagai macam usaha yang semua itu bersumber dari wakaf Sayyidina Utsman. Dari hotel, dari kebun, yang semua hasilnya digunakan untuk kepentingan fakir miskin. Yang artinya ini shadaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Itu yang pertama jalannya. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu kepada seseorang, lalu kemudian orang itu mengamalkan ilmu tersebut, lalu dia ajarkan kepada orang lain dan terus sampai hari kiamat. Maka ilmu yang terus turun kepada orang yang ada generasi setelah kita, maka itu juga akan menyebabkan pahala kita akan terus mengalir dan tidak terputus. Dan yang ketiga adalah waladin shalihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Artinya 3 hal ini adalah yang kesemuanya didapatkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Mahmud Arif. Sedekah jariyah. Ketika beliau membangun madrasah ini, coba lihat berapa banyak harta yang beliau keluarkan, berapa waktu yang beliau korbankan, berapa tenaga dan segala macam. Dari tahun 1958 saja, 1958, berarti hari ini madrasah ini sudah berumur 64 tahun. Berapa harta yang beliau keluarkan untuk membangun, berapa banyak murid-murid yang keluar dan mengajari orang lain kebaikan, mulai mengajarkan Al-Quran, lalu orang yang diajari mengajarkan yang lain. 64 tahun, sudah berapa generasi para jamaah? Dan yang terakhir waladin sholihin. Nah, untungnya waladin sholihin ini tidak digunakan kalimat ma'rifat, sehingga tidak hanya Ustadz Khuwailid saja, tetapi anak-anak didik beliau yang lain yang selalu mendoakan guru-gurunya, sehingga 3 hal ini beliau dapat. Karena ini pantas untuk membuat kita iri para jamaah. Kebaikan apa yang dulu beliau lakukan sehingga mendapatkan kemuliaan ini. Saya membaca juga ujar beliau tadi, bagaimana beliau memiliki kesungguhan, bukan hanya belajar, mengajar, tapi beramal. Belajar, mengajar, beramal. Jam 3 malam sudah bangun. Dan saya tadi ada membaca sempat, ternyata di antara salah satu guru beliau adalah Al-Maghfurlah Al-Alimul Allamah Kiai Haji Muhajirin, yang alhamdulillah dengan berkat beliau kami mendapatkan karya beliau, syarah daripada Bulughul Maram, Misbahud Dhalam, yang mana sebuah syarah yang luar biasa dikarang oleh ulama Nusantara, yang mana Kiai Haji Muhajirin murid daripada Sayyid Amin Qutbi, murid daripada Syekh Hasan Masyad, murid daripada Syekh Yasin bin Isa Al-Padani, yang dari Kiai Haji Muhajirin itu bersambung kemudian ini sanad kepada para ulama-ulama yang ada di Mekah. Dan tidak hanya itu, ternyata sanad ini juga bersambung. Kiai Haji Muhajirin itu belajar dengan Kiai Haji Mansur di Jembatan 5, yang mana Kiai Mansur adalah murid daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang. Yang artinya selain daripada ilmu ini jalurnya ke Makkatul Mukarramah, ini ilmu juga mengalir jalurnya kepada ulama-ulama yang ada di Hadramut.
Dan saya lihat juga tadi biografi beliau, beliau belajar kepada Muallim Nasir saja. Yang mana Muallim Nasir itu juga beliau bersumber ilmu beliau daripada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Al-Habib Ali Bungur, yang mana artinya bersumber kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Yang sanad ini silsilahnya disebut dengan As-Silsilatul Dzahabiyah, silsilah emas, yang bersambung kepada Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang artinya ilmu beliau ini bersumber daripada Ahlul Bait Nabi, mengambil masyrab dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini sebuah keberuntungan bagi kita, di daerah kita ada madrasah begini dibangun oleh seorang ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Karena ulama, kita menegaskan, mohon maaf para jamaah, sekarang orang berbicara gampang, tetapi ulama sudah mengingatkan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, siapapun akan berbicara sesuka hatinya. Jadi kita perlu di zaman ini melihat dari siapa kita mengambil ilmu, dari mana beliau mengambil ilmu, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para jamaah yang dimuliakan Allah, kami dulu pernah, pentingnya seorang guru itu diantaranya selain berkah talaqi, dulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Khatib. Beliau saat ini menjadi mufti Tarim, menggantikan Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau ini diantara kealimannya di dalam fikih Syafi'i, apabila disodorkan kepada beliau kitab Minhaj, maka beliau itu kemana-mana biasanya membawa pulpen merah para jamaah. Bila ada di antara penuntut ilmu mengatakan, wahai imam, wahai syekh, apa maksud dari ibarah yang ada di Minhaj ini, maka beliau mengambil pulpen beliau, beliau kemudian menyilang kalimat itu, lalu beliau katakan ibarah ini tidak ada di dalam kitab Minhaj. Bayangkan, padahal yang dibawa itu Minhaj, tetapi kemudian beliau menggarisbawahi, menurut para muhaqqiqin ibarah ini tidak ada di dalam Minhaj. Inilah pentingnya guru. Sehingga juga terjadi kepada Al-Habib Umar Al-Jilani, ketika beliau pernah disodorkan dulu kitab Busyral Karim, ketika dikatakan ini adalah pendapat imam ini, beliau mengatakan di dalam Busyral Karim yang asli tidak ada keterangan itu. Bahkan ketika beliau dikatakan ini pendapat Imam Mutawalli, maka beliau mengatakan Imam Mutawalli tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Di mana kita mengetahui yang seperti itu para jamaah kalau bukan dari seorang guru? Sehingga dulu di Jordan ada seorang alim, beliau adalah seorang dosen kami, salah satu dosen kami, yaitu Dr. Amjad Rashid, murid daripada Mufti Jordan Syekh Ali Nuh Salman Qudot. Ini Dr. Amjad Rashid datang ke Hadramaut hanya untuk mendatangi Syekh Muhammad Al-Khatib, hanya untuk belajar fikih Syafi'i dari orang yang benar-benar ahli di dalam mazhab itu. Padahal banyak kitab-kitab yang membicarakan, di antaranya ada Fiqhul Islami wa Adillatu, ada kitab, tapi beliau harus mempelajari itu dari ulama yang benar-benar menguasai fikih Syafi'i. Nah, inilah yang kita maksud para jamaah. Ketika kita berdiri duduk di hadapan seorang guru, maka selain Allah memberikan keberkahan, maka agama ini kita terima dari jalan yang seharusnya. Karena sanad rantaian kita ke guru inilah yang membedakan agama ini dengan agama yang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kami tidak ingin berpanjang lebar. Kalau kita melihat tadi kesungguhan beliau menuntut ilmu, mengajar, beramal, memang begitulah para ulama-ulama kita dahulu. Kalau kita mendengar para ulama-ulama dahulu, sekarang kita sebut ke atas siapa saja mereka, di antaranya kalau kita mendengar saat ini ada sering disebut orang dengan Syekh Abu Bakar
bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim selain belajar mengajar selama 40 tahun, beliau berjalan dari Lisik ke Tarim setiap malam untuk melaksanakan sholat sunnah di semua masjid yang ada di Tarim. Dan setiap malam juga beliau mengisi zabiah-jabiah yang ada di masjid itu untuk berkhidmat kepada masyarakat. Para jemaah, kami ulang sekali lagi, para ulama kita dahulu terkadang mereka tidak suka dilayani, tetapi mereka melayani masyarakat. Sayyidul qaum khadimuhum. Coba kita lihat dulu 64 tahun yang lalu, bagaimana Al-Maghfurlah yang kita hauli hari ini berkhidmat kepada masyarakat, membangun madrasah dengan mengorbankan hartanya, dengan mengorbankan tenaganya, dengan mengorbankan waktu berkhidmat kepada masyarakat. Begitulah ulama kita berkhidmat. Kita ingatkan lagi Syekh Abu Bakar, setiap beliau datang ke masjid dulu tidak ada keran. Jadi setiap malam beliau ambil air di sumur, beliau masukkan ke dalam tempat wudu supaya ketika subuh orang ke masjid air wudu sudah ada. Begitu pulang dari masjid-masjid itu ke kampung beliau, beliau melewati peternakan-peternakan warga, beliau melihat binatang-binatang kehausan, beliau isi tempat minum binatang. Padahal seorang alim yang sangat besar, ulama yang dikatakan di dalam manaqibnya selama 40 tahun itu sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. Selama 40 tahun menghidupkan malam dengan ibadat. Para jemaah, ayo, 40 tahun sholat subuh wudu isya. Kalau kita 40 tahun sholat subuh wudu duha, wudu duha sekalian sholat subuh, karena subuh jam 8 jam 9. Itu kesungguhan, itu mujahadah. Lalu jika kita melihat mereka menjadi orang besar, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi memang perlu ada mujahadah para jemaah. Nah yang kita maksud adalah apa yang beliau dapatkan hari ini bukan kita melihat kepada hasilnya, tetapi lihat kepada prosesnya para jemaah. Jangan kita melihat, oh beliau tahun 1958 membangun madrasah, mundur sebelum itu bagaimana beliau menuntut ilmu, beliau mulazamah kepada seorang guru. Maka pada akhirnya kami tidak berpanjang lebar, kami tutup tausiah ini dengan satu hadis. Sebuah hadis yang seandainya kita renungi baik-baik, maka hadis ini para jamaah cukup untuk menggembirakan hati kita. Hari ini subhanallah, Guru Wawan ada majelis, Guru Khuwailid ada majelis, Guru Muhammad Ali ada majelis, guru-guru kita ada majelis. Apalagi para jamaah, kitab mudah didapat. Guru mengadakan majelis, Guru Wawan yang beliau mengadakan majelis di rumah beliau, yang bayar listrik beliau, yang menyiapkan air beliau, yang menggelar terpal, menggelar karpet beliau. Kita tinggal datang, tinggal duduk. Itu pun kalau berhalangan ada streaming, besok bisa diputar. Tapi para jamaah sekali lagi, kalau kami ingat perkataan guru kami, ayo kita ke rumah Guru Wawan pengajian, nanti aja bang, saya hari ini masih ada halangan. Oke, minggu depan diajak bang, ayo kita berangkat tempat Guru Wawan kita ngaji, ntar saya masih ada sibuk, minggu depan saya masih repot, saya masih sibuk. Maka ujar ulama, yang kita perlu renungi adalah selama ini saya tidak ikut pengajian. Ini difahami kalimat ini baik-baik. Selama ini saya ini tidak hadir nih karena berhalangan atau memang dihalangi oleh Allah. Itu direnungkan baik-baik para jemaah.
Sebagaimana ujar Ustadz Khuwailid tadi, abah beliau jam 3 malam bangun. Kita jam berapa bangun? Saya ingat dulu guru saya Al Habib Muhammad bin Saleh bin Attas Al Attas, beliau mengatakan, kata beliau Ahmad, kalau ketika di akhir malam orang-orang tertentu tadi ada kan dikatakan Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Akhyar itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan adalah mereka-mereka yang bangun di akhir malam. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di waktu Allah bertawar, hal min mustaghfirin, hal min sa'il, mana orang yang minta ampun, mana orang yang meminta hajat. Tawaran itu ada, kita tidak bangun, maka berarti yang salah kita. Ketika tawaran ada, kita tidak bangun. Ketika waktu meminta ada, kita tidak meminta. Maka saya ingat beliau mengatakan, Ahmad, kalau di akhir malam Allah memilih orang-orang khusus untuk bangun, memilih mereka, mengundang mereka bermunajat masuk ke hadrat Allah, lalu kita tidak bangun, ujar beliau, rasakan, aku ini selama ini bangun subuh berhalangankah atau memang dihalangi Allah kah? Kalau bahasa kita tuh begini, bayangkan nih, misalnya ujar Ustadz Khuwailid, semua jamaah diundang nanti, apa kalau bahasa sini saat ngunduh mantu ya, atau apa kalau pengantenan apa? Pengantenan ya, mantenan. Ujar Ustadz Khuwailid, semua jamaah saya undang datang ke rumah saya mantenan hari Minggu. Begitu sampean ditunjuk di hadapan muka sampean jangan masuk. Kayak apa perasaan kita? Ketika semua orang diinginkan masuk, kita ditandai kamu jangan. Misalnya kita berpikir begitu. Maka ujar beliau, ketika orang-orang pilihan ini bangun, kita di mana? Apakah berhalangan atau memang terhalang? Nah inilah kita perlunya para jemaah meminta kepada Allah. Makanya orang-orang dahulu sering membaca Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina dan seterusnya dengan doa-doa yang lain. Kita perlu meminta taufik dari Allah, meminta hidayah dari Allah, meminta kekuatan dan pertolongan Allah. Maka singkat cerita para jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang kami ingin sampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Perhatikan baik-baik. Ketika kita katakan tadi majelis sudah sangat banyak, kita tinggal duduk, yang hadir pun banyak, itu fursah, itu kesempatan para jamaah. Kenapa? Coba perhatikan hadis ini baik-baik. Yang andai kita renungi baik-baik, maka satu hadis ini sudah cukup menjadi pelecut kita untuk tidak lagi meninggalkan majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan. Perhatikan baik-baik. Kami membacakan sebuah hadis. Wa bihi laqala haddatsana Muhammad ibn Yahya bi sanadihil muttasil an sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khallasallahu al-mu'minina minan nari wa aminu, fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqq yakunu lahu fid dunya ashadda mujadalatan minal mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladzina udkhilun nar." Jadi ceritanya begini para jamaah. Nanti di hari kiamat Nabi bercerita, ketika Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk selamat daripada azab, nanti di hari kiamat akan ada orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Mudahan kita termasuk golongan itu. Kita meminta jangan alang-alang kepada Allah. Kita meminta itu jangan tanggung-tanggung. Minta jangan tanggung-tanggung. Dulu saat ketika kami kan minta jangan tanggung-tanggung. Dulu ketika kami hadir di majelis di Masjid Ba'abbad,
Masjid Ba'abbad ini ada di Syi'ib Nabi Allah Hud. Kami mendengar cerita ada seorang badui dulu. Badui ini apa kalau di sini nyebutnya? Orang kampung ya, orang pedalaman. Orang badui ini dia hadir di satu majelis lewat. Namanya orang badui ini kan di antaranya adanya hadis yang Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, itu gara-gara pertanyaan badui. Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat? Lalu Nabi tanya dia, Nabi itu khutbah, dia nanya. Nabi khutbah, dia tanya, Nabi tidak jawab. Nabi selesaikan dulu khutbah. Lalu Nabi tanya, Manisail, siapa yang nanya tadi? Dia katakan, saya ya Rasulullah. Ma'a'adatta laha, apa yang kamu siapkan ujar Nabi menghadapi kiamat? Lalu dia katakan, ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa. Cuma saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada sampean. Jadi kadang-kadang orang badui ini, kalau bahasa kita itu, mereka ini tidak tahu sopan santun. Apa kalau bahasa Banjar itu kada tahu dibasa, tidak tahu apa, tidak tahu etika. Tapi orang badui ini para jamaah, biasanya mereka itu jujur. Orang badui ini sampai hari ini memiliki sifat yang sangat jujur, dan mereka itu teguh di dalam memegang prinsip. Orang badui kalau sudah melindungi orang, nyawanya pun dia akan berikan untuk melindungi orang yang dia telah komitmen itu. Orang badui begitu. Dia kalau ngomong tidak ada tedeng aling-aling. Dia kalau ngomong memang pedas tapi jujur. Ya maaf, terkadang saat ini ada orang yang ngomongnya manis tapi dari belakang dia nusuk. Badui tidak bisa begitu. Dia lempeng ngomong di depan orang, tersinggung, tapi omongan dia betul. Suatu hari ada orang badui lewat di hadapan satu majelis. Di majelis itu orang sedang menceritakan manaqibnya Al-Habib Abdurrahman Segaf, datuk daripada keluarga Segaf, Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Lalu orang ceritakan, kamu tahu nggak, As-Segaf itu dinamakan Saqaf. Saqaf itu kan artinya atap. Li'annahu saghafal wilayah, karena beliau itu menaungi semua wali yang ada di zamannya. Pimpinan aulia di zaman itu, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Lalu badui ini mendengarkan dengan seksama cerita tadi. Singkat cerita, tiba-tiba si badui tadi berkata, ini guru lagi pengajian, dia langsung berdiri depan pintu. Bib, mau nanya, karena Habib ini sedang bercerita tentang manaqib Imam Segaf dan juga menyampaikan tentang firman Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Jadi ceritanya si guru sedang mendorong murid untuk minta kepada Allah, ayo minta. Rupanya si murid ini mendengar gurunya menyuruh meminta, di saat yang sama mendengarkan manaqib Imam Segaf. Di depan pintu dia langsung ngomong, Habib, semua murid diam karena guru menyampaikan ilmu. Dia motong, Bib mau nanya. Habib mengerti ini orang badui. Beliau katakan, ya marhaba, silahkan, apa yang kamu tanyakan? Bib, apakah Allah akan mengabulkan semua permintaan kita? Dijawab oleh gurunya, ya, minta saja, Allah kuasa untuk mengabulkan permintaan kamu. Apa yang terjadi para jamaah? Maka si murid ini pun langsung mengangkat tangannya di depan pintu itu dan dia mengatakan, Allahumma rzuqna maqam as-Segaf. Allahumma rzuqna maqam as-Segaf. Ya Allah, berikan saya pangkatnya Imam Segaf. Ya Allah, beri saya pangkatnya Habib Segaf. Kalau kita sekarang mungkin seandainya ngomong, guru, ya Allah, saya minta pangkatnya Habib Husin Luar Batang. Begitu. Jadi gurunya ngomong, Allah memang mengabulkan doa. Cuma sebelum doa mikir-mikir.
Memang Allah mengabulkan doa, cuma sebelum doa mikir, ditimbang-timbang kira-kira doanya apa. Apa tidak ada doa yang lain? Kenapa harus meminta makam Imam Segap? Ini tidak main-main, makam besar. Maka beliau jawab, Bib, saya minta sama sampean atau sama Tuhan? Dia sama Allah Ta'ala. Lah ujar beliau, kalau Allah mampu memberi Imam Segap makam itu, berarti Allah pun mampu memberikan saya makam itu. Kalau Allah mampu memberi Imam Segap itu, maka Allah pun mampu memberi saya itu. Maka saya minta kepada Allah di sini makam Imam Segap. Maka saya dengar di Masjid Ba'abbad itu beliau mengatakan, ujar beliau, maka Allah pun memberikan lelaki itu makam Imam Segap, dan tidak lama setelah itu nyawanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah itu, tetapi adalah bagaimana Allah mengabulkan doanya meskipun setelah itu nyawanya diangkat oleh Allah. Atau siapa tahu subuh ini ada yang tiba-tiba meminta makam Imam Segap. Walhasil ini sebenarnya sekedar cerita saja. Yang mana kalau kita meminta itu jangan tanggung. Di Mesir, di Alexandria, di Iskandaria ada seorang wali min auliyaillah, ada seorang mursyid tariqat Syadzili yang kedua setelah Imam Syadzili, setelah Imam Abul Hasan Syadzili. Ada beliau memiliki murid, Imam Syadzili mengisi murid namanya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Al-Imam Abul Abbas ini suatu hari pernah memanggil, Imam Abul Abbas ini orang Mursia, orang Spanyol. Al-Imam Mursi Abul Abbas, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini memanggil muridnya 3 orang, disebutkan di dalam Tabaqatus Sadziliyah. Dia panggil muridnya yang pertama, dia tanyakan kepada muridnya, wahai muridku, aku akan memintakan kepada Allah apa yang kamu mau. Sampaikan kepadaku apa yang kamu mau, aku akan mintakan kepada Allah. Ini Imam Mursi tidak main-main para jamaah. Imam Mursi ini beliau mengatakan kepada muridnya, ujar Imam Mursi, ya waladi, man baya'ana bisidqin wa lam yasil ilallah wa la'ibat bihi nafsu famata mata ala wilayatin muhaqqaqah. Ujar Imam Mursi, wahai anakku, barang siapa yang berbaiat kepada kami, lalu setelah dia berbaiat kepada kami, lalu dia ternyata tidak sampai juga kepada Allah, dan dia dikalahkan oleh nafsunya, dan dia mati, maka matilah dia di dalam derajat kewalian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Imam Mursi Abul Abbas. Lalu Imam Mursi memanggil 3 muridnya. Murid pertama dia tanya, wahai muridku, apa yang kamu minta kepada Allah? Aku akan mintakan kepada Allah. Maka si murid pun mengatakan, guru, mintakan kepada Allah agar saya fana fillah, sehingga tidak keluar dari lisan dan tulisan saya terkecuali mengandung hikmah yang akan mengantarkan seseorang kepada Allah. Maka dia doakan muridnya, maka jadilah murid itu orang yang ahli di dalam hikmah, yang hikmah itu mengantarkan orang kepada Allah. Dia adalah Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Lalu dia panggil murid kedua, dia katakan, wahai muridku, apa yang kamu minta? Lalu muridnya yang kedua mengatakan, wahai guru, aku meminta kepadamu agar kamu meminta kepada Allah supaya Allah menjadikan aku orang yang fana fi Rasulillah, aku fana kepada Nabi Muhammad. Maka jadilah lelaki ini orang yang setiap harinya selalu menggubah kerinduannya kepada Sayyidina Rasulullah, sehingga lahirlah dari tangan orang ini qasidah yang terkenal yang disebut dengan qasidah Burdah dari Imam Al-Busiri. Dan yang ketiga, seorang murid yang terakhir dipanggil oleh Imam Mursi, dia katakan, wahai muridku, apa yang kamu minta? Maka muridnya mengatakan, wahai guru, saya meminta kepadamu agar engkau meminta kepada Allah agar saya bisa fana di dalam dirimu, fana fi syekh, fana di dalam diri seorang guru. Maka akhirnya gurunya pun memintakan kepada Allah, jadilah ini murid fana kepada gurunya, sehingga dia kemudian hari mengenal siapa gurunya, sampai kemudian jadilah dia mursyid tariqat Sadzili yang ketiga, dan menantu daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, dia adalah Syekh Yaqutul Arsh. Yang artinya ketiga orang ini ketika disuruh meminta, dia tidak tanggung-tanggung ketika meminta. Maka itu maksud kita kepada para jamaah, ketika kita hadir di majelis-majelis seperti ini, maka jangan
kita tanggung-tanggung niat kita. Pertama, niatkan hadir di majelis ilmu adalah untuk menjunjung perintah Nabi Muhammad. Dan yang kedua, yang hadir ini para jamaah banyak. Ada 50, ada 100, ada 200, apalagi di acara begini 300, 400 atau lebih. Sekarang kami bacakan hadis tadi. Ujar Nabi, nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang mereka itu diselamatkan oleh Allah. Dan mereka itu masuk ke dalam surga. Apa yang ingin saya bahas para jamaah? Ketika mereka telah masuk surga, apakah kemudian mereka itu sibuk untuk menikmati bidadari yang ada di surga? Atau mereka sibuk dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya? Atau dengan bangunan-bangunan indahnya? Para jamaah sekali kami ulang, ketika nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang selamat dan masuk ke dalam surga dengan kasih sayang Allah. Di dalam surga, apakah mereka akan menikmati surga? Apakah mereka akan menikmati bidadari yang telah menunggu mereka? Ternyata tidak para jemaah. Yang pertama kali mereka lakukan sesuai dengan hadis ini, ya kalau kita mungkin yang pertama kali kita lakukan kita cari bidadari tadi. Kalau kita kehendak kita begitu. Tapi ketika mereka masuk ke surga, mereka tidak begitu. Apa? Ternyata ujar Nabi, mereka akan mempertanyakan kepada Allah tentang saudara-saudara mereka di dunia yang selama ini mereka sholat bersama, mereka puasa bersama, mereka haji bersama-sama, mereka duduk di majelis ilmu bersama-sama. Nah inilah yang Nabi maksud, sekeras-kerasnya perdebatan kamu di dunia dengan kawanmu itu tidak akan mengalahkan bagaimana kamu dalam tanda kutip mendebat Tuhanmu. Apa maksudnya mendebat Tuhan? Mempertanyakan para jamaah. Ya Allah, coba kita ini tahun 2022. Ini tidak lama lagi 2024. Ntar 2024 tanpa diundang banyak yang datang dengan berbagai janjinya ntar. Pokoknya tenang aja, kalau saya terpilih jadi apa misalnya? Jadi apaan? Dewan. Kalau saya jadi anggota dewan, entar di pondok kopi jalanan saya keramik. Bukan aspal, di keramik. Dengan berbagai janji. Dengan berbagai macam. Lalu nanti akhirnya kita pendukung pun kadang berdebat. Kita mendukung A, itu mendukung B, kemudian kita saling apa? Dengan segala perdebatan yang begitu hebat. Tapi sehebat-hebatnya perdebatan di dunia tidak akan mengalahkan sengitnya perdebatan di hari kiamat. Dan tidak main-main, debat ini bukan dengan siapa yang didebatinya, ini Tuhan. Debat dalam arti dia tanyakan, ya Allah, saya ini masuk surga, kok bisa? Sedangkan kawan saya itu dulu sama-sama apabila ada pengajian di Al-Qiraah dia ikut, bahkan dia yang bonceng saya. Sekarang dia di mana? Fi ikhwanihimul ladzina kanu udkhilun nar. Mereka akan pertanyakan kawan yang di neraka. Ya Allah, itu loh kawan saya cari di surga kok nggak ada. Yang mengantar saya ke Al-Wasliyah, yang mengantar saya ke Al-Qiraah, yang mengantar saya itu dia, yang punya motor dia, yang bayar bensin dia. Begitu pulang pengajian kami makan yang bayar dia. Saya masuk surga kok dia ke neraka. Saya puasa sama-sama, yang bayarkan buka puasa dia. Saya sholat sama-sama, yang lebih duluan datang ke masjid dia. Kenapa dia masuk neraka, saya masuk surga? Nah ini para jamaah, dia tidak mau tahu apa urusan di belakang. Boleh jadi para jamaah, boleh jadi kita sama-sama turun ke majelis, boleh jadi sama-sama. Tapi di luar majelis siapa yang tahu? Mungkin kita bicara bohong, mungkin kita berdagang kita curang, mungkin kita berjanji kita ingkar, mungkin dipercaya kita khianat. Tapi kawan kita tidak mau tahu itu para jamaah. Urusan kita bohong, urusan kita di pasar curang, dia tidak mau tahu urusan itu. Dia katakan, ya Allah, mereka itu kawan saya sholat, mereka itu kawan saya puasa, mereka itu kawan saya berhaji. Saya ke surga, kalau mereka ke neraka.
akhirnya apa? Sesuai dengan hadis itu, Nabi kemudian mengatakan, maka Allah pun memerintahkan kepada mereka. Apa ujar Allah? Pergilah kalian ke neraka. Idhabu ilan nar. Pergilah kalian ke neraka. Ini orang-orang yang tadi protes, mencari kawan, disuruh ke neraka para jemaah. Apa dalam hadis dikatakan? Wa akhriju man araftum, dan keluarkanlah siapapun yang kalian kenal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kamu pergi ke neraka sekarang, kamu cari yang kamu kenal, kamu selamatkan dia. Maka akhirnya mereka keluar, mereka datang berbondong-bondong. Oh, ini kemarin yang bonceng saya ke Al-Qiraah. Oh, ini kemarin yang jadi teman saya waktu mereka kita puasa sama-sama, kita sahur sama-sama. Coba perhatikan. Rabbana kanu ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Fayaqulu, maka Allah pun menjawab, idhabu, pergilah kalian, ujar Allah sekarang juga, fa akhriju man araftum minhum, maka keluarkanlah dari mereka orang yang kamu kenal. Ayo para kenalin yang di samping-samping kita nih, jangan nggak kenal. Kenalin, perhatikan mukanya. Kenapa? Lalu kemudian fayatunahum fayarifuna bisuwarihim, maka mereka pun datang ke neraka. Mereka cari orang, mereka kenal. Singkat cerita, intinya adalah mereka berkata, mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah dibakar api sampai ke kaki mereka. Mereka mendapati kawan-kawannya disiksa dengan berbagai siksaan, lalu mereka beri syafaat. Lalu dengan syafaat itu kawan-kawannya selamat. Lalu mereka katakan, Rabbana akhrajna man qad amartana, ya Allah, kami telah mengeluarkan siapapun orang-orang yang telah engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Ada sambungan dari hadis ini tentang orang-orang yang kemudian ada imannya sebesar ini, sampai terakhir sebesar sawi. Tapi inti daripada hadis ini adalah para jamaah, bagaimana ternyata akan ada nanti di hari kiamat orang-orang yang mereka itu akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan saudaranya. Nah, itulah kenapa maksud saya, ketika kita hadir di majelis seperti ini para jamaah, saya yakin di majelis ini ada orang Sunda tidak? Mungkin ada orang Sunda barangkali ya. Hah? Mungkin ada orang Jawa di sini. Ada. Jawa ada, Betawi apalagi, Sunda ada, macam-macam. Tadi ondel-ondel lewat, macam-macam bentuk orang datang. Tetapi majelis seperti ini kita tidak lagi membicarakan suku para jemaah, tidak lagi membicarakan partai ini dan itu. Ini terbukti sudah bahwa agama Nabi ini menyatukan kita. Maka jangan lagi kita mau dipecah belah orang atas nama apapun. Jelas kira-kira inilah kenapa jangan sampai kemudian hal-hal yang kecil membuat kita meremehkan kawan kita. Oh, ada kawan di majelis, kita pandang remeh dia dengan berbagai alasan. Oh, kita pandang sebelah mata. Siapa dia? Belajar di mana dia? Kita remehkan orang, kita rendahkan orang. Nabi katakan dalam hadis, bihasbi mri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Jangan kita meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Kenapa para jamaah? Sekali lagi ulang, sekali lagi kami ulang, sekali lagi saya ulang. Boleh jadi orang yang selama ini kita remehkan di dunia, ternyata orang itulah yang mati-matian menyelamatkan kita dari kiamat. Hati-hati dengan orang seperti itu. Dan orang seperti itu pasti ada para jemaah. Masalahnya adalah satu. Sebelum kita tutup, kita tidak tahu siapa orang ini masalahnya. Yang dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang suka menyembunyikan dirinya.
Dalam riwayat lain dikatakan innallaha yuhibbut taqiyal ghaniyal khafi. Allah mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya, yang menyembunyikan diri. Nah, yang menyembunyikan diri ini repot para jamaah kita. Apakah mereka punya ciri-ciri? Ada dalam hadis Nabi katakan, ciri-ciri mereka ini, sekali kami ulang, ciri-ciri mereka, perhatikan baik-baik. Idza ghabu lam yuftakhadu. Apabila mereka tidak hadir di majelis, satu orang pun di majelis itu tidak ada yang mencari. Orang tidak merasa kehilangan. Oh, mana? Orang tidak cari dia. Bila dia tidak hadir di majelis, orang tidak mencari. Wa idza hadaru lam yud'a wa lam yu'rafu. Apabila mereka hadir, mereka tidak pernah disuruh maju dan mereka tidak dihormati orang. Wah, ini agak repot kita nih. Kalau tidak hadir, nggak dicari. Bila hadir kagak pernah disuruh maju. Bisa jadi di belakang sana dia. Bisa jadi di mana? Dia hadir, tidak pernah disuruh maju. Tidak hadir, tidak dicari. Tapi Nabi katakan qulubuhum masabihul huda. Tetapi hati mereka terang bagaikan lentera. Yakhrujuna fi ghabra mudlimah. Mereka itu akan keluar fi ghabra mudlimah. Itu ulama kemudian memaknakan ghabra mudlimah adalah apabila ada perkara berat yang menimpa umat ini. Ketika kita tertimpa perkara berat, baru mereka muncul. Yang paling berat ketika hari kiamat. Di situ mereka muncul untuk menyelamatkan kita. Orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang kita remehkan, orang-orang yang kita sepelekan. Nah, inilah ulama kita mengajarkan agar kita menghadap Allah dengan membawa prasangka yang baik kepada sesama hamba Allah. Makanya Imam Haddad mengatakan di dalam kitab beliau bahwa orang yang paling banyak masuk ke dalam surga bukan karena ibadahnya yang banyak, tetapi bisalamati sudur, tetapi karena kebersihan hati mereka terhadap sesama makhluk Allah. Apa dalam syair itu Ustaz? Ma ma'i wajh gabil bih siwa husn dhanni fik ya rabbi farhamni wala tamtahinni. Ma ma'i wajh gabil bih siwa husn dhanni fik ya rabbi farhamni wala tamtahinni. Aku tidak membawa modal apapun untuk menghadap Allah terkecuali baiknya prasangkaku kepada Allah dan prasangka yang baik kepada sesama hamba Allah. Nah, jadi oleh karena ini para jamaah, kita bersyukur kepada Allah hadir di majelis ini. Pertama, kita menghaul orang yang insya Allah mendapat rahmat yang luas di sisi Allah. Dengan haul ini sebenarnya kita belajar dari jalan hidup mereka, dari perjuangan mereka, karena dikatakan al-hikayatu jundun min junudillah tahya biha qulubul muridin, bahwa cerita ini adalah tentara Allah yang dengan cerita tentang orang-orang soleh itu hati kita menjadi hidup. Dan yang terakhir adalah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dengan jamaah yang begitu banyak ini menjadi hujah bagi kita kelak di hari kiamat, bahwa kita duduk dengan hamba-hamba Allah. Tidak mungkin dari sekian banyak ini tidak ada orang-orang yang dikasihi Allah. Maka dengan keberkahan mereka mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dengan keberkahan orang-orang yang mungkin duduk di belakang, mereka ikhlas mempersiapkan acara, kita tinggal duduk di sini. Tapi ada orang-orang yang ikhlas mempersiapkan acara ini, yang tidak dikenal siapa mereka, tidak dilihat apa jasanya, tetapi mereka ikhlas melakukan itu karena Allah. Dengan berkat keikhlasan mereka mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya. Ini yang dilakukan almarhum Abah Guru Sekumpul di Martapura ketika beliau keluar dari majelis beliau di setiap minggu sore.
dengan jamaah yang berjumlah puluhan mencapai ratusan ribu di setiap minggu sore para jamaah, ba'da sholat asar beliau keluar dari rumah, mata beliau langsung tertuju kepada jamaah yang banyak itu. Ketika mata beliau tertuju kepada jamaah yang banyak, beliau langsung mengangkat tangan. Apa beliau katakan? Beliau berdoa kepada ya Allah, dengan keberkahan mereka, orang-orang yang datang menuntut ilmu tidak dibayar, tidak diberi makan, tidak ada apa, datang ikhlas menuntut ilmu. Ada yang dari Tanjung 5 jam ke Martapura, ada yang dari Banjarmasin 1 jam ke Martapura, ada yang dari Palangkaraya sekitar 5 jam juga ke Martapura. Datang setiap minggu sore ke Martapura dengan ikhlas. Apa ujar guru ya Allah, dengan berkah mereka ampuni dosa saya, orang tua saya, anak istri saya, jiran tetangga saya, dan semua kaum muslimin muslimat. Memandang bahwa kebaikan itu ada pada orang lain. Nah begitu juga kita, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama dengan saudara-saudara kita ini, mudah-mudahan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan sekali lagi almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mahmud Arif, beliau mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah, dikumpulkan bersama guru-guru beliau, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW, dan tinggal kita lagi orang-orang yang menjadi penerus-penerus beliau. Abil khusus akhina fillah Ustadz Khuwailid mampu meneruskan apa yang telah dilakukan oleh orang tua beliau, karena kami yakin insya Allah semua yang beliau dapatkan ini, al-maghfurlah ini, adalah karena kecintaan beliau kepada orang tua beliau dahulu, kebaktian beliau kepada orang tua beliau dahulu, sehingga tadi Ustadz Khuwailid mengutip satu hadis, birru ahba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anakmu pun akan berbakti kepada kamu. Jadi kami yakin apa yang ada, kita lihat anak yang berbakti hari ini adalah balasan atas apa kebaikan yang beliau lakukan dulu. Dan mudah-mudahan begitu juga nanti Ustadz Khuwailid dengan izin Allah di masa akan datang, karena kebaikan beliau terhadap orang tua beliau, mudah-mudahan Allah berikan juga anak-anak insya Allah akan berbuat baik kepada beliau. Karena di dunia ini para jamaah, tidak ada sesuatu perbuatan yang Allah akan balas lebih cepat sebelum di akhirat, lebih daripada apa yang kita lakukan kepada orang tua kita di dunia. Apabila orang itu berbuat baik kepada orang tuanya di dunia, maka sebelum akhirat Allah akan tunjukkan balasannya di dunia. Apabila orang itu durhaka kepada orang tuanya di dunia, maka sebelum akhirat Allah akan tunjukkan balasannya di dunia. Jazaan ay wa'dan maqdiyah, inilah janji yang Allah pasti akan bayar lunas para jamaah. Bagaimana kita terhadap orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan menjadi pelajaran bagi kita. Doakan orang tua saya juga, Sayyidul Walid Guru Haji Ahmad Bardari, mudah-mudahan sehat panjang umur. Para guru-guru kita mudah-mudahan sehat panjang umur. Jadi sekali lagi tujuan saya datang ke sini yang pertama, ingin mudah-mudahan sampean melihat saya di depan suatu hari nanti di hari kiamat. Ya artinya mudah-mudahan diantaranya kalian bisa memberikan syafaat kepada kami semua. Nah, diantaranya mudah-mudahan kita saling mengenal, supaya diantara kita ada ikatan, kita berkumpul karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Dan sekali lagi kami benar-benar datang ke kampung ini, ke Pondok Kopi ini, sudah tidak merasa datang ke kampung orang lain lagi. Dengan adanya Kiai Khuwailid, Guru Wawan, Ustadz Syaihu, Bang Syukron dan yang lain-lain, sudah saya merasa seperti kampung sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan ini terus terjalin, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, mudah-mudahan kita terus dikumpulkan sampai kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, berada bersama-sama di bawah panji-panji Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bersama-sama dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga orang-orang yang telah mendahului kita, kawan-kawan kita yang dulu ketika kami datang beliau ada, kawan-kawan kami ternyata hari ini mereka sudah menghadap Allah, baik yang dari Jakarta atau dari Kalimantan. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan rahmat yang luas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa, aib kita ditutup Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hadis Nabi tadi, yaitu saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita saling mencintai, menyayangi karena Allah. Mudah-mudahan hajat dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua Allah tidak akan matikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa latfun afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli man nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.